Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam acara yang lagi viral. Seperti biasa, yang lagi viral bersama saya Nong Darul Mahmada, dan di samping kiri saya Belmondo Scorpio, samping kanan saya Kajito El Kayani. Nah, yang lagi viral nih, selain soal dana yang digulirkan atau disampaikan oleh Pak Mahfud, ini masih terkait dengan dampak kebakaran atau pernyataan-pernyataan setelah adanya kebakaran di depo Pertamina Pelumpang ya. Pada hari Minggu kemarin itu. Nah, sekarang ini banyak sekali yang memberikan komentar atau pernyataan terkait apa sebenarnya solusi dari dampak atau khususnya terkait dengan warga, bahkan juga dengan Pertaminanya itu sendiri, depo Pertaminanya itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau kita mengikuti isu ini, berita ini, dari dulu memang wilayah itu ya, namanya dikenal sebagai tanah merah untuk wilayah sekitar depo itu memang menarik kalau kita perhatikan atau kita ikuti gitu ya, karena itu tuh kayak semacam ujian dari bagaimana seorang politisi atau misalnya seorang pemimpin ingin berkuasa. Misalnya di Pilgub ya, Pilgub 2017 kalau nggak salah, itu kalau Ahok itu dari sejak awal itu menginginkan agar warga yang tinggal di sekitar situ itu direlokasi, disediakan rusunnya. Jadi direlokasi dari wilayah itu dipindah ke Rusunawa, dan itu gratis gitu. Karena dia mungkin sebagai orang yang ngerti gitu kan, dia udah tahu nih kalau dampaknya kalau misalnya terjadi sesuatu pasti warga itu yang akan kena. Betul. Dan sekarang itu kejadian, bukan berarti saya mendewakan Ahok, enggak ya. Tapi itu memang secara logika akal sehat aja itu sangat mudah dipahami. Betul. Namun yang terjadi ini malah Anies Baswedan waktu itu sebagai calon gubernur malah membuat sebuah perjanjian politik, justru memberikan IMB untuk sebuah wilayah yang tanahnya itu kan sebenarnya tidak dimiliki oleh warga. Tanah itu sebenarnya secara HGB statusnya itu dimiliki oleh Pertamina gitu. Jadi memang agak aneh. Tapi akhirnya ya oke lah. Anies kemudian terpilih menjadi gubernur dan warga kemudian tinggal di situ dengan memegang IMB sampai sekarang. Dan apa yang terjadi kemudian peristiwa mengenaskan atau memilukan buat kita semua soal ledakan itu, kebakaran itu, dan inilah yang terjadi bahwa kemudian dari peristiwa itu kami juga mengucapkan turut berduka cita ya. Ada sekitar 19 orang yang meninggal, kabar terakhir, update terakhir. Dan ada sekitar 30-an orang yang masih dirawat di rumah sakit. Dan sekitar 300-an gitu jiwa atau orang yang masih mengungsi. Kita turut prihatin dan berduka dengan peristiwa ini. Nah, dari peristiwa itu kemudian kita melihat ada pernyataan-pernyataan yang memberikan istilahnya solusi. Misalnya Menko Luhut Panjaitan, seperti Ahok nih solusinya relokasi warga gitu. Sementara Menteri BUMN dan Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin itu meminta agar justru Pertaminanya yang direlokasi, dan katanya memakai tanah Pelindo atau apa gitu ya, teknisnya bagaimana. Kemudian ada Gubernur PLT Heru yang bilang oke, relokasi Pertamina misalnya kalau memang keputusannya seperti itu, tapi ada istilahnya buffer, apa ya istilahnya? Buffer zone. Nah, buffer zone yang istilahnya kalaupun Pertamina itu direlokasi, itu kan butuh waktu. Betul. Untuk bagaimana nih menyelamatkan para warga yang ada di sekitar situ. Nah, kemudian ada presiden yang kemarin juga berkunjung, tidak memberikan harus keputusannya seperti apa, tetapi dua pilihan itu antara dua itu, dan mungkin harus digodok bagaimana baik buruknya. Nah, kita di yang lagi viral sekarang akan membahas itu nih. Apakah misalnya Bro Kajito akan berpihak pada Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, ataukah Belmondo akan memihak pada Pak Menko Luhut Panjaitan? Kita lihat ya pemirsa Cokro TV, mulai dari mana dulu? Senior lah.
Senior. Oke, senior. Yakin saya dulu ya. Nanti kamu diambil argumennya. Tapi posisinya gimana nih, Mas? Saya nggak setuju tuh. Ya udah, lanjut. Jadi gini, karena memang kalau kita bicara soal kemanusiaan ya, artinya bahwa kemanusiaan itu harus didasari oleh sikap adil dan benar ya. Kemanusiaan itu tidak boleh berbuat zalim, itu yang penting. Jadi kita kalau berbicara masalah warga itu kan punya hak untuk hidup, untuk tinggal, tapi itu kan bukan tanah mereka. Mereka menyerobot. Kita harus jujur mengatakan ini. Kita nggak perlu malu-malu dan nggak populis, kamu nggak pro rakyat, nah gitu kan? Nggak peka dengan rakyat kecil, kamu ini mental borjuis gitu ya, penindas dan seterusnya. Enggak loh, ini kita bicara fakta saja. Secara akal sehat bahwa tanah itu bukan milik mereka, lalu mereka mendudukinya, gitu loh. Dan itu tidak dibenarkan, kecuali itu tanah yang tidak ada penghuninya ya, turun-temurun gitu. Ya tanah yang istilahnya itu lahan yang kosong, lahan yang memang punya negara dan tidak difungsikan, lahan tidur lah istilahnya begitu ya. Kemudian diduduki oleh warga selama 20 tahun itu secara undang-undang melihat mereka gitu kan. Itu bisa dimasukkan begitu kalau itu memang tanah negara, lahan tidur. Tapi ini kan lahan Pertamina, lahan perusahaan, punya orang gitu loh. Dan vital gitu ya, iya, dan berbahaya. Dan itu yang kedua. Jadi yang pertama ini secara hukum salah. Ini secara hukum zalim mereka itu, menyerobot hak orang lain itu zalim jelas ya. Mau didefinisikan seperti apapun mereka salah. Yang kedua soal keamanan tadi. Lahan itu lahan berbahaya kok. Makanya disebut tanah merah itu kan itu salah satu dasarnya kan itu tanah merah itu maksudnya berapi gitu ya. Iya, itu lahan yang berbahaya. Jadi kalau orang tinggal di zona yang berbahaya, buffer zone sebenarnya itu, ya mereka harus siap dengan risiko dan itu sudah terjadi tahun 96 kalau nggak salah ya. Itu pernah meledak kok. Meskipun nggak sefatal ini. Tapi itu sebuah sebuah indikasi bahwa itu akan meledak lagi. Memang itu kan bahan berbahaya ya, yang mudah terbakar dan itu terjadi gitu loh. Makanya saya menyalahkan politisi ini bukan hanya Pak Ma'ruf Amin atau Erick Thohir ya yang bersikap lunak pada penyerobot. Kita harus menyebut penyerobot ya, karena memang menyerobot gitu loh. Negara itu harus harus tegas ya. Bukan berarti negara itu otoriter, enggak. Negara itu harus menempatkan diri sesuai porsinya. Kalau memang mau memanusiakan manusia, mau memuliakan mereka, ya bikinlah tempat yang layak untuk mereka. Kalau perlu, bikin rumah tapak kalau perlu. Ya, kalau memang negara ingin memanusiakan manusia ya. Tapi kalau memang duitnya nggak ada ya, atau duitnya diperlukan untuk membangun yang lain, oke, rumah susun kan lebih murah itu. Bahkan mereka nggak harus memiliki, menyewa dengan harga yang sangat murah. Kalau Ahok malah gratis bro, seumur hidup. Ahok malah gratis gitu. Istilahnya begitu loh. Itu sudah memanusiakan manusia. Itu sudah sebagai kebijakan yang pro rakyat gitu. Jadi bukan membuat keputusan yang dianggap adil, tapi sebenarnya itu zalim gitu. Zalim kepada pihak lain. Jadi keputusan Pak Ma'ruf dan Pak Erick ini kurang benar menurut saya. Saya melihat ini ada tendensinya kepentingan politik ya, karena ini masuk tahun-tahun politik dan menggusur atau merelokasi itu tidak baik dari kacamata politik ya. Itu akan berimbas pada dampak elektoral, kira-kira begitu. Jadi saya paham bahwa langkah humanis, langkah mengalah, langkah yang dianggap bijak tadi padahal sebenarnya zalim itu dilakukan. Makanya Pak Luhut ya sebagai seorang birokrat yang tidak punya kepentingan di sini, saya melihat ya. Istilahnya birokrat garis lurus. Iya. Jadi ya mungkin dia ada kepentingan tapi saya nggak tahu. Artinya bahwa dia berpijak di jalan yang lurus saat ini ya, untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya yang sah. Masalahnya kalau Pertamina itu harus pindah, bikin depo tuh nggak mudah loh. Itu harus lokasinya harus mungkin sudah ada ya tukar guling dengan pelindung. Infrastrukturnya yang paling ini. Iya, itu harus bangun pipa lagi sampai ke darat, harus tanahnya, jalan rayanya. Itu banyak banget lah. Dan itu perlu waktu 2,5 tahun atau berapa tahun itu, 3 tahun itu ya waktu untuk membuat itu. Anggarannya juga besar sekali gitu loh. Dan bukan tidak mungkin nanti para penyerobot datang lagi ke situ gitu loh, karena ada aktivitas ekonomi di sana, ada lahan-lahan yang jadi buffer zone tadi dan itu dimanfaatkan oleh para pendatang yang dulunya memang itu bukan warga DKI ya. Makanya banyak dari pihak sebelah kelompok pembenci Pak Jokowi menyalahkan Jokowi karena memberikan KTP katanya. Loh, KTP itu kan hak semua warga negara gitu loh. Warga negara itu harus punya kartu identitas, itu hak. Jadi memberikan KTP kepada warga itu sudah kewajiban pemerintah. Jangan salahkan Jokowi. Tapi soal izin tinggal itu lain lagi gitu loh. Jadi kalau mau para pembela Anies nih, yang membela Anies, yang cerdas dikit lah. Masa menyalahkan Jokowi yang memberikan KTP gitu loh. Kalau Jokowi memberikan IMB dulu ya silahkan disalahkan gitu loh. Tapi Jokowi itu hanya memberikan KTP,
untuk menunjukkan bahwa mereka tuh bangsa Indonesia dan mereka harus punya identitas di Jakarta ini, harus diakui sebagai warga negara gitu ya. Makanya sekali lagi saya menegaskan, karena Jokowi juga masih wait and see sebenarnya, tapi yang ngotot itu kan Pak Ma'ruf dan Erick Thohir ya, yang ingin mengambil langkah aman, dan ini tidak benar. Ini akan menjadi presiden buruk ya. Saya juga akan beranggapan, wah berarti saya boleh dong kemah di GBK saya akui sebagai tanah saya gitu loh. Saya Pokoknya ada tanah kosong kita ambil orang main gitu bola ya. kita tetap aja di internalnya gitu. Nah ini yang ngerabot boleh kok, kenapa GBK nggak boleh saya akui sebagai tanah saya gitu loh. Kok enak banget gitu. Itu nggak dibenarkan, logikanya nggak jalan ini. Jadi menurut saya pemerintah harus tegas. Ini bukan perbuatan yang zalim ya, kalau mereka justru itu memanusiakan mereka dan menempatkan hukum sesuai mestinya ya, tidak berbuat zalim, adil untuk semua pihak, dan itu harus diwakili oleh institusi, oleh negara ya. Negara nggak boleh kalah. Kalau negara kalah nanti ya tempat lain diseroboti oleh orang, dan pemerintahnya abai kan, Pol PP-nya nggak mau ngusirin mereka sampai bertahun-tahun, berpuluh tahun, akhirnya itu menganggap harta warisan dari nenek moyangnya, padahal itu jelas-jelas punya Pertamina. Saya kira itu Teh. Nah itu dia, jadi posisinya tidak setuju dengan Pak Erick Thohir dan Wapres Ki Haji Ma'ruf Amin. Kamu gimana? Kalau dari saya juga nggak setuju Mas Kejito. Oh, sama. Kirain ada kejutan. Oke, lanjut. Saya kalau dari saya tentu ini awalnya ya, melihat kejadian ini tentu kita sangat berduka dan prihatin, dan mudah-mudahan yang sakit kita doakan untuk cepat sembuh, dan korban yang tewas itu tentu diterimalah. Tapi kita akan tidak membahas itu, berangkat membahas tentang polemik yang terjadi, apakah harus dipindahkan depo atau warga yang direlokasi. Kalau kita melihat, Pertamina ini kan PT sebenarnya, badan hukum. Subjek hukum itu kan orang perorangan, PT. Dan harus punya kesamaan di mata hukum. Ini penting nih. Harus punya kesamaan di mata hukum. Cara bertindak, cara melakukan, bahkan hal-hal yang ingin diputuskan tuh kira-kira pindah atau warga yang pindah. Kalau kita perhatikan, Pertamina ini kan dari 1960 berapa gitu, memang udah membeli lahan tuh di Jakarta Utara. Dan memang perencanaannya itu untuk membangun depo Pertamina. Jadi dalam standar pembangunan kilang minyak kayak depo Pertamina itu, ada namanya buffer zone yang Tenong bilang tadi. Itu 50 atau 100 meter ke lingkaran itu, nggak boleh ada pemukiman di situ. Nah ini catatan kritisnya, nggak boleh ada pemukiman. Tapi terjadi, warga masuk ke sana, bermukim di sana. Kemudian kan ini sebenarnya udah banyak tuh alarm-alarm untuk supaya warganya dipindahin. Udah panjang cerita tentang warga dipindahin. Cuman kalah terus, nggak terjadi terus, dan pada akhirnya kebakaran kilang minyak itu terjadi dan menimbulkan warga yang tewas. Pertanyaannya hari ini, mana keputusan yang lebih baik? Apakah depo Pertamina yang dipindahin atau warga yang dipindahin? Kalau kita berkaca, betul kata Mas Kajito, warga itu kan datang ke buffer zone yang harusnya itu nggak boleh diisi sama orang untuk tempat tinggal. Itu udah melanggar hukum, jelas itu melanggar hukum. Apakah kita humanis? Tentu kita humanis. Humanisnya di mana? Pemerintah pertama memberikan subsidi terhadap warga yang ingin relokasi di sana. Bahkan berita terbaru yang saya baca juga, Heru, PLT Gubernur DKI itu kan memberikan bahwa kita serahkan aja ke Pertamina. Tapi jika mau direlokasi, Wisma Atlet tuh siap untuk memindahkan warga tuh dari buffer zone ke Wisma Atlet. Dan keputusan-keputusan untuk tidak memindahkan depo Pertamina itu jelas secara hukum, karena tanah itu milik mereka dan mereka bangun itu sebenarnya dengan buffer zone-nya, nggak boleh tinggali sama warga. Nah, tiba-tiba, saya nggak tahu ya, ini kan kritik untuk Pak Erick Thohir. Ini seperti populis, nggak ada data yang menunjukkan misal berapa sih anggaran biaya pindah depo Pertamina ke Pelindo sama biaya warga dipindahin. Kalau dilihat dari angka, mana yang lebih besar? Kan nggak ada data tentang itu. Dan kita kan belum tahu nih, warga-warga nih adakah yang mau direlokasi, kan harus survei tuh, merata. Dan pemerintah kan siap berikan itu. Dan Pak Erick Thohir malah memilih deponya yang dipindahin. Kalau Pak Luhut kan jangan dibalik-balik. Depo itu memang udah ada dari dulu di situ dan dia memenuhi standar untuk memiliki buffer zone. Masalahnya warga yang datang. Pak Erick datang, deponya yang pindah. Ini terlalu populis kalau saya lihat. Dan Pak Erick ini kan tentu banyak orang di sekelilingnya ya. Saya nggak tahu apakah pembisik-pembisik ini membilang deponya aja pindahin, biar warga suka dengan kita terus elektabilitas meningkat. Ini hal yang salah kalau menjadi politisi, nggak kayak gitu caranya. Apakah merelokasi warga itu tidak humanis? Jauh lebih humanis memindahkan warga itu ke Wisma Atlet. Dia diberikan subsidi, diberikan pengertian, diberikan dana bahkan ganti rugi dan segala macam.
tentu depo Pertamina sebagai BUMN minyak milik negara tuh harus memang pakemnya di situ secara hukum. Nggak ujuk-ujuk karena pengen elektabilitas meningkat, Pertamina dipindahin. Dan kekecewaan, kalau saya kan kuliah gitu ya, saya tanya dong teman-teman saya, pilih yang mana? Pertamina yang pindah atau warga yang direlokasi? Mereka menjawab warga direlokasi. Cuman bahasa politis direlokasi itu kan jelek. Ada stigma bahwa kalau direlokasi warga dipaksa pindah. Enggak seburuk itu. Relokasi itu enggak sejelek itu. Relokasi itu niatnya baik kok, mindahin orang gitu. Diberikan subsidi, bantuan, dana, tapi jangan di kan Pertamina Kilang ini terhitung sebagai alat vital negara, minyak. Jadi nggak boleh ada orang yang tinggal di situ. Kemudian Pak Luhut dengan orang yang tidak memiliki kepentingan, nyapres enggak, nyalon enggak, main partai pun enggak. Dia mengatakan yang sejujur-jujurnya, ini loh pahit-pahitnya dan kita harus terima keputusan ini. Kalau Pak Erik, saya nggak tahu lah, mungkin ada ambisi untuk menjadi wapres, presiden, terus mengeluarkan keputusan yang populis, terus bilang, deponya aja yang pindah. Kalau wapres apa kepentingan politiknya? Ya. Nah yang saya bingung tuh, saya baca juga tuh Pak Ma'ruf Amin bilang Pertaminanya deponya dan Pertamina yang pindah. Saya juga bingung sama pembisik-pembisik di sekitaran Pak Ma'ruf Amin. Kalau Pak Jokowi kan dia memberikan dua opsi. Pak Jokowi memberikan dua opsi, warganya yang pindah atau deponya yang pindah. Tapi kan pas Pak Jokowi datang ke sana itu kan nggak bisa kita datang itu dengan langsung keputusan. Tentu ada perhitungan-perhitungan, ada jangka, ada masalah hukum di sana, ada masalah anggaran di sana, ada masalah siapa yang dirugikan dan siapa yang tidak dirugikan. Hal-hal kayak gitu kan harus dihitung. Nggak ujuk-ujuk. Kalau Menteri Erick Thohir kan datang ke Pertamina, udah kita pindahin aja depo, ini warga. Itu apa hitungannya? Apa maksud saya, ada nggak hitungannya? Ada nggak data yang menunjukkan itu? Kalau memang ada, ya. Tapi kan hari ini nggak. Seolah itu hanya keputusan populis. Jadi saya agak kritik lah sama Pak Erik, jangan terlalu kelihatan ambisius banget lah untuk hal-hal kayak gini. Bilang aja warga yang harus pindah, jujur aja kok. Kita humanis juga kalau memindahkan warga. Kalau dari saya kira-kira begitu. Iya, artinya kan sebenarnya poin dari Belmondo atau Kajito ini bahwa relokasi, meskipun artinya relokasi itu dianggap kayak negatif itu, tetapi kan sesungguhnya itu adalah sebuah tindakan yang humanis ya. Kalau istilah tadi Kajito itu bukan sebuah tindakan yang menzolimi, ya kan? Justru untuk memanusiakan manusia, karena itu kan wilayah yang tadi dibilang vital, dan karena vital itu, karena itu terkait minyak, bahan bakar dan lain-lain, itu sungguh berbahaya buat masyarakat. Justru dengan keputusan yang sekarang ini sangat penting nih, sangat menentukan gitu. Justru mungkin meskipun depo itu dipindahkan, tapi kan kondisinya kan sebenarnya untuk pemukiman itu kan menjadi tidak layak juga ya. Artinya kejadian misalnya akan terjadi ledakan lagi atau kebakaran lagi akan sangat mungkin terjadi kan. Kalau misalnya kondisi dari wilayah itu tuh kan masih seperti itu, gitu. Nah ini terakhir kabar saya baca bahwa Pak Erick Thohir memecat salah satu direktur di Pertaminanya ya. Nah Bro Kajito sendiri nih sebagai seorang pengamat politik nih, kalau tadi kan dibilang oleh siapa, Belmondo, bahwa jangan terlalu kelihatan lah Pak Erick Thohir untuk kayak ingin di politiknya sebagai populis gitu kan gitu. Nah dengan kayak memecat begini tuh gimana nih Bro Kajito ngelihatnya nih? Jadi sebenarnya terlepas dari kepentingan politik ya, ya saya nggak tahu kalau di balik itu ada kepentingan politik, tapi saya melihat. Masa nggak tahu, Mas? Pura-pura dalam perahu. Iya. Kita harus apa yang tampak di mata. Semua udah tampak, Mas, udah kebaca. Kamu kalau sama Anies galak, kalau sama Erick Loh, saya juga galak dengan kita kan kritiknya konstruktif loh. Jelas loh yang dikritik. Masa setengah-setengah hati? Enggak, maksudnya gini. Gimana? Jadi, lanjut. kenapa pejabat itu dipecat? Ya karena memang harus ada yang tanggung jawab gitu. Ya itu satu ya. Karena memang ini kan musibah ya, meninggal bernyawa ini masalahnya gitu loh. Jadi kan harus ada pihak yang bertanggung jawab. Nggak mungkin dong di rootnya yang disalahkan. Atau karena itu ada Pak Erick Thohirnya yang mundur. Pak Erick Thohir nggak mungkin dong. Pak Ma'ruf Amin nggak mungkin lagi kejauhan gitu loh. Meskipun beliau yang datang ke lokasi. Artinya bahwa di Pertamina itu kan ada direktur-direktur kan, itu yang bertanggung jawab, dan ini yang manajemen risikonya nggak ada di depo itu. Itu mestinya ada gitu loh. Nah, itu yang membuat direktur tersebut dipecat. Karena kalau Anda memang bekerja di bidang itu atau di jabatan itu, mestinya kan ada
ada manajemen risiko dong. Karena ini depo ini memang berbahaya, itu rawan meledak meskipun pengamanannya, teknologinya sangat canggih ya. Tapi kemungkinan untuk terbakar, ada sambaran petir, konslet, atau orang yang nggak bertanggung jawab tuh sangat mungkin terjadi gitu loh. Makanya kenapa di tahun 96 atau apa itu korbannya hanya satu, ya, penjaganya ya. Ya karena itu berjalan itunya ya. Iya. Jadi ada apa yang resikonya itu ya. Dan mungkin tidak terlalu banyak juga penghuninya di situ ya waktu itu mungkin. Jadi, belum seperti saat ini yang belum sepadat sekarang belum gitu sepadat ya. sekarang ya. Jadi dan ledakannya memang relatif lebih kecil sih. Artinya bahwa jika dengan adanya manajemen risiko yang baik, jumlah korban tuh bisa diminimalisir gitu loh. Iya. Bukan seperti sekarang, korbannya banyak dan sangat miris lah sebenarnya ya kalau kita. Makanya saya waktu menyebut penyerobot sebenarnya nggak enak di hati. Tapi ini pahit, meskipun pahit ya, tetap tapi harus dikatakan itu fakta gitu loh. Itu nggak mengurangi nilai manusiawi, tidak mengurangi nilai simpati saya kepada mereka gitu loh. Bahwasanya ya keadilan itu harus ditegakkan, kebenaran harus disampaikan. Bukan karena demi elektoral, bukan karena demi wah ini kan umat saya mungkin Bapak Ma'ruf ya yang tinggal di situ jadi yang mengadu mungkin. Terus kemudian ada sebuah perintah bahwa ini harus direlokasi loh. Relokasi itu Pertamina ya maksudnya yang direlokasi ya. Relokasi itu nggak mudah, harus ada kajian dulu, harus ada ini, harus wawancara dengan ahli-ahli dulu gitu ya. Harus minta pendapat Pak Presiden, minta pendapat mana lagi DPR misalnya, manapun itu harus dilakukan gitu loh, nggak harus ujuk-ujuk perintahnya harus direlokasi saat itu juga, itu kan nggak bijak ya. Itu menunjukkan bahwa pemerintah itu emosional, pemerintah itu nggak dewasa, pemerintah itu nggak punya ketegasan untuk mengatasi masyarakat ya. Meskipun memang pemerintah harus bersikap manusiawi, kebijakan harus pro rakyat, tapi ya di atas semua itu harus ada sikap adil, harus ada supremasi hukum gitu ya. Jadi nggak boleh ada sikap semena-mena, mentang-mentang itu punya negara atau perusahaan negara terus rakyat terus wah itu punya saya juga berarti. Seperti saya katakan, saya GBK saya juga bisa merebutnya dong kalau logikanya seperti itu. Itu nggak dibenarkan. Makanya menurut saya ketika Direktur Pertamina itu salah satu direkturnya ya dipecat itu ya itu konsekuensi logis saja ya. Terlepas dari kepentingan politik di belakangnya saya nggak tahu, tapi saya melihatnya begitu karena memang peristiwa ini memang sangat disayangkan. Kalaupun itu terjadi ledakan misalnya dulu pernah ada di Cilacap atau di mana itu hilang itu juga begitu, tapi kan nggak ada sampai korban jiwa ya. Nggak sampai ada korban jiwa, mungkin ada yang luka-luka, yang trauma, itu wajar lah karena memang namanya luar biasa apinya kan. Tapi nggak sampai sefatal itu, dan ini sampai parah, sampai fatal sehingga menimbulkan keprihatinan yang mendalam ya. Tapi kenapa ya hal seperti ini kok bisa terjadi? Kenapa tidak ada sebelumnya gitu loh? Kalau memang istilahnya untuk menertibkan masyarakat kan nggak ada kewenangan Pertamina ya. Ya itu dibikinlah istilahnya kebijakan tertentu yang bisa untuk meredam atau mengurangi lah dampak yang ditimbulkan akibat ledakan tertentu. Karena itu pasti terjadi gitu loh. Artinya maksudnya bukan pasti, karena itu sangat mungkin terjadi gitu. Kan memang wilayah yang sangat riskan. Iya, karena itu secara logis tuh sangat riskan, bahannya mudah terbakar dan seterusnya. Jadi memang harus ada ya tindakan-tindakan, harus ada persiapan untuk mengantisipasinya seminimal mungkin. Kalau bisa sih jangan ya, tapi kalau sampai terjadi ya kalau bisa seperti tahun 96 gitulah, seminimal mungkin korbannya sehingga artinya tidak menimbulkan kepanikan, keprihatinan, dan yang dituding malah Pertamina secara umum ya, padahal itu sebenarnya bisa dilakukan oleh direksi tertentu ya dengan mengamankan dengan manajemen risiko sehingga bisa meminimalisir korban. Kira-kira begitu Teh. Nah nih Bel, kalau kita baca nih di berita soal polemik solusi apakah relokasi warga atau pemindahan Pertamina, depo Pertaminanya, ini sudah mulai disorot oleh kalangan politisi, khususnya dari anggota DPR nih. Yang saya perhatikan misalnya salah satu anggota DPR dari PKS kalau nggak salah ya, itu saya cek namanya siapa gitu lupa. Ini udah mulai menyerang Luhut nih. Jadi dia artinya pro dengan Erick Thohir, Pak Erick Thohir sama Pak Wapres nih. Karena dianggapnya Luhut ini memberikan solusi yang bertentangan dengan atasannya yaitu Pak Wapres ini gitu. Nah, kamu ada mau nanggapi soal ini nggak? Ini soalnya politisi nih yang nanggapi ini. Oke, thank you Teh. Ini saya tadi berpikir juga tuh. Kalau misalnya Wapres bilang
depo Pertamina dipindahin. Ini nggak tahu ya, ini perintahkah, sarankah, atau apa gitu ya? Kalau Jokowi kan nggak seperti itu kan. Kalau Kalau Pak Pak Jokowi kan dia kasih dua opsi itu kan. Ini kalau Pak Wapres ini kan lain. Pak Wapres itu harus Pertamina pindah kan. Harus gitu. Pertamina pindah, dan sama dengan Erick Thohir. Ini saya nggak tahu siapa yang duluan nih. Wapres kah, Erick Thohir duluan kah? Kayaknya sih Erick Thohir duluan ya, karena dia minta pindah. Kalau terkait perintah, ini susah nih Mas. Kalau dia perintah Wapres yang disetujui Presiden, tentu itu harus diikuti. Tapi kalau memang saran atau usulan, tentu itu bisa menjadi bahan perdebatan. Tapi kan sebenarnya harus dikaji lebih jauh lagi tuh. Tentang hak ini hak siapa nih tanah? Yang misalnya ada yang lucu juga yang saya perhatiin itu. Ada di buffer zone itu kan nggak ada yang mungkin punya SHM. Nama juga buffer zone, zona bahaya dari Pertamina. Nggak ada yang mungkin punya SHM. Nggak mungkin ada. Tapi punya IMB. Nah itu dia. Di tanah yang tidak punya SHM tapi punya IMB. Dan itu catatan kritisnya dikeluarkan oleh Pak Anies Baswedan. Dan itu dikeluarkan gitu. Maksudnya apa nih? Di buffer zone ngeluarin IMB. Padahal IMB itu kan harusnya di SHM. Yang tanah-tanahnya itu ada surat baru ngeluarin IMB. Ini dikeluarin IMB tapi nggak SHM. Ini kan aneh sebenarnya. Dan ini namanya, itu tuh salah loh di mata hukum. Masa dia nggak punya pembisik-pembisik orang hukum yang bilang itu salah. Tapi karena langkah politis, ya begitu. Melihat bahwa relokasi itu buruk, padahal kan nggak seburuk itu loh. Ini kan mindset politisi itu nggak berpikir jernih. Pokoknya aku pada mulah rakyat gitu. Seolah-olah, oh mau tinggal di sini. Oh Pertamina kita pindahin. Nggak bisa kayak gitu. Dan saya nggak tahu Pak Wapres ini punya kepentingan apa, saya nggak ngerti. Karena beliau mungkin nggak nyalon lagi gitu ya. Tapi keputusan dia untuk memindahkan depo Pertamina itu saya juga nggak mendapatkan tuh landasan tegas di belakang itu, saya nggak dapat. Apakah mungkin hanya perasaan beliau saja yang pengen pindah atau apa, saya nggak dapat. Cuman kalau Pak Luhut mengatakan warganya yang direlokasi, saya mendapatkan alasan hukumnya. Mendapatkan alasan jelas sebagai negara bahwa tugas negara itu juga harus memberikan kepastian hukum, memberikan rasa humanis, dan humanis itu bukan berarti tidak merelokasi juga humanis gitu. Dan nggak tahu ya, dan yang PKS yang Tenong bilang tentang mendukung Erick karena ini arahan dari Wapres, ini arahan. Kalau perintah yang disetujui Presiden baru oke. Kalau dalam tata negara itu kan Presiden ini pucuk pemerintahannya, Wapres ini hitungannya kayak ban serap. Kalau Presidennya nggak ada, baru Wapresnya. Wapres nggak bisa buat keputusan kalau Presidennya nggak setujui. Tapi sampai hari ini Jokowi berikan 2 opsi. Kecuali Pak Jokowi bilang, depo Pertamina pindah, oke, kita dengan sepenuh hati dukung. Tapi hari ini kan opsi itu nggak keluar. Dan Pak Ma'ruf juga kesana itu dalam kunjungan kemanusiaan untuk melihat korban. Kalau saya melihatnya jadi mungkin gitu. Pak Wapres itu kayak spontan aja karena melihat korban, terus udahlah kalau gitu Pertamina yang ngalah karena banyak duit, mungkin gitu mikirnya kali aja. Kalau saya kalau termakan dengan kesedihan gitu ya, saya pasti melakukan depo Pertamina pindahin aja. Kalau termakan kesedihan. Jadi kamu memahami lah secara psikologis kayaknya Pak Wapres itu membela Pak Wapres. Begitu ya? Enggak ada, saya enggak. Ini saya menganalogikan bahwa kayak mana kalau misalnya dalam posisi perasaan sedih, apa yang kira-kira saya pikirkan? Betul. Kayaknya saya juga nggak kepikiran. Tapi kalau diteliti lebih dalam lagi, apa langkah terbaik yang harus dilakukan, Pak Luhut udah cukup rasional lah di negara ini. Oke, ini closing. Silahkan bro. Jadi saya pikir untuk khusus Pak Wapres misalnya ya juga. Mau mendukung ini, atau ini mulai berbeda. Gak apa-apa, bagus. Ya. Kalau ada kejadian lagi seperti ini, jangan buru-buru bikin statement. Bikin pernyataan, itu, betul. Jangan, itu bahaya itu. Yang wajar-wajar aja. Yang normatif aja. Baik, ini akan kami segera musyawarahkan, akan kami rapatkan supaya ada keputusan yang paling bijak, paling adil untuk semua. Itu kan enak kan, selesai. Jangan, ya udah Pertamina pindah loh, kok enak banget gitu loh. Tanpa kajian, tanpa apa-apa, karena rasa kemanusiaan mungkin ya, dorongan itu sedih karena lihat bekasnya ya, kekacauan. Kita juga sedih ya. Iya. Tapi itu kan nggak boleh menghilangkan akal sehat gitu loh. Jadi pemerintah itu tetap harus berkepala dingin, apapun peristiwanya. Harus dengan jernih, harus dengan memandang banyak sisi gitu ya, mempertimbangkan banyak masukan, baru dibikin keputusan gitu loh. Jadi saya wanti-wanti juga kepada pemerintah ya, untuk menteri yang lain juga, tolong jangan buru-buru membuat statement di depan publik. Sekarang ini yang berkembang di media adalah Menteri Jokowi terbelah. Gitu iya. Ada yang Luhut, ada yang Erick, ada yang ini. Artinya bahwa loh ini kok kabinet kok centang berenang seperti ini, kok nggak solid, kok
baiklah kita musyawarah dulu, meeting dulu, singkat yuk gitu. Baru ngeluarin pernyataan gitu. Kalau nggak bisa ya Zoom aja lah 5 menit, 10 menit. Ini kita bikin statement apa Koordinasi ini gitu ya, Koordinasi koordinasi. dulu lah gitu. Kalau presiden susah dihubungi ya menteri-menteri yang terkait gitu, menko-menko yang terkait gitu. Kita panggil pakar-pakar misalnya, kita dengarkan sarannya apa gitu kan. Jadi enak gitu loh, bukan datang langsung berikan statement. Dan ini pelajaran berharga bagi kita semua supaya ke depan kabinet ini nggak dianggap nggak solid gitulah. Kabinet yang jalan-jalan sendiri, yang punya kepentingan sendiri kan nggak enak banget ini. Artinya bahwa ini kan periode kedua Jokowi ya, mestinya kabinet itu ya sudah solid. Mesin udah kerja dua periode kok, apalagi yang mau disolidkan gitu loh. Sudah ada realnya sejak lama. Jadi kalau ada kejadian ini, bagaimana ininya? Kita meeting dulu lah, kita rumuskan dulu lah, kita musyawarah dulu lah gitu ya. Sehingga kejadian seperti ini tidak akan terulang. Karena ini sangat disayangkan ya, bahwa ini dulu sering juga terjadi sebenarnya pejabat-pejabat yang terburu-buru membuat statement, kemudian ketika sudah rame, itu ternyata blunder, dan ini berbahaya. Jadi ini peringatan keras bagi kita semua, terutama untuk pejabat ya yang ada di kabinet. Tolong yang lebih bijak lah kalau ada kejadian ya, jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa, jangan tergerus emosinya, tetap rasional, tetap bijak ya, tetap adem, supaya langkah yang dilakukan tuh nggak blunder lagi. Karena maksud tujuannya mungkin bijak, baik, manusiawi, tapi sebenarnya itu salah kaprah gitu loh. Itu sebenarnya zalim kepada pihak lain, padahal upayanya untuk menunaikan keadilan, mewujudkan keadilan, padahal itu salah satu bentuk yang mengangkangi hukum gitu, melanggar hukum, dan ini tidak baik. Ini contoh yang sangat buruk, pemerintah yang lemah dan mengalah kepada orang-orang yang jelas-jelas salah di mata hukum. Saya pikir itu. Iya. Oke. Kalau kesimpulan dari saya, ini simpulan saya ini nanti agak 50-50. Cuma nama juga simpulan. Ya. Kalau simpulan dari saya tentu keinginan Pak Erick Thohir untuk memindahkan depo Pertamina ke tanah Pelindo itu harus menggunakan data yang jelas. Berapa anggaran yang dikeluarkan negara, dan apakah itu benar keinginan masyarakat yang secara tidak langsung menguasai tanah yang bukan tanah mereka. Karena kalau kita melihat undang-undang agraria kan tanah kosong, walaupun itu buffer zone. Sebenarnya harus diperhatiin. Tapi kalau ditanya apakah sikap saya, tentu saya mendukung Pak Luhut. Karena jelas secara hukum itu salah dalam penempatan rumah tempat tinggal di daerah buffer zone. Dan kalau memang direlokasi, Pak Heru juga udah memberikan statement bahwa Wisma Atlet siap digunakan, beredar. Lokasinya udah ada dan diberikan subsidi, bantuan, biaya, diberikan tempat tinggal yang layak. Kemudian itu harus diperjelas. Berapa warga yang pindah, berapa orang yang punya KTP di situ, nggak boleh sembarangan juga. Karena belakangan dapat kabar bahwa 2008 di daerah situ juga pernah ada ditangkap sama Densus 88 gitu kan, tentang terorisme. Dan harus diperhatikan betul itu warga siapa orangnya, dapat apa mereka, dan itu menjadi daerah yang udah benar-benar buffer zone. Jadi keputusan Pak Jokowi untuk mengatakan di antara dua itu silakan pilih. Seharusnya pejabat publik yang memiliki kemampuan tuh untuk mengobrol, diskusi, banknya data, banknya APBN dan segala macam tuh meninjau mana keputusan yang paling bijak. Kalau kemudian Pak Ma'ruf mengatakan bahwa depo Pertamina dengan usulannya dipindahkan, saya nggak tahu apakah Pak Jokowi udah setuju atau tidak. Karena sejauh ini statement Pak Jokowi cuma bilang masyarakatnya dipindahin atau depo Pertaminanya dipindahin. Tentu dua statement ini menunjukkan bahwa ada kebingungan dan keresahan mana keputusan bijak yang lebih diambil gitu, dan mengedepankan diskusi yang baik gitu, sehingga kemudian hak warga untuk tinggal dengan nyaman juga dapat, hak badan negara atau badan hukum seperti Pertamina yang merupakan vital negara minyak itu mendapatkan haknya juga demi perekonomian bangsa. Kita melihat sesuatu yang lebih makro sebenarnya. Dan mudah-mudahan terakhir dari saya, yang menjadi luka-luka di itu cepat sehat, dan turut berduka juga yang udah tewas kalau dari saya. Mudah-mudahan. Oke, ini baik, ini percakapan yang sangat bagus dan produktif sekali ini. Jadi memang ada satu hal atau poin yang paling penting yang bisa kita ambil dari percakapan antara yang lagi viral sekarang ini adalah bahwa para policy maker ini atau pemegang kebijakan ini, menteri, wakil presiden, presiden sendiri gitu, itu ketika dalam sebuah musibah itu memang tidak bisa langsung mengatakan inilah yang harus dilakukan misalnya, karena memang membutuhkan sebuah studi atau pertimbangan yang sangat matang ya, apalagi ini terkait dua pihak yang mungkin dua-duanya
merasakan atau mengatakan, memosisikan benar juga gitu. Baik Pak Erick Thohir mungkin punya pertimbangan sendiri, Pak Luhut juga secara hukum pertimbangannya itu sangat solid gitu kan. Pak Wapres mungkin pertimbangannya lebih ke kemanusiaan seperti yang tadi disampaikan oleh Bro Kajito gitu. Tetapi intinya bahwa memang semua keputusan yang terkait soal publik ini memang perlu membutuhkan waktu untuk dipertimbangkan, digodok bersama-sama, bagusnya seperti apa, baiknya seperti apa. Tapi kalau saya ngelihat secara orang awam gitu, ini sebenarnya kalau buat warganya, jadi sebenarnya apapun keputusannya menang juga ya. Artinya gini, depo dipindahin, dia di situ gitu. Depo di situ dia pun kan direlokasi. Artinya kan sebenarnya buat warga sendiri itu, terlepas ini dari dampaknya buat warga ya, yang meninggal atau yang luka-luka gitu, tanpa mengurangi keprihatinan kita terhadap adanya itu sebenarnya apapun dari keputusannya itu adalah baik buat warga gitu kan. Oke, terima kasih Kajito, terima kasih Belmondo. Pemirsa Cokro TV, kita akan ketemu lagi dalam yang lagi viral minggu depan dengan perbincangan dan tema yang menarik lagi. Terima kasih, salam semuanya, dadah.